Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Ranjana dari 9D SMP ITS kelas 1 Sukabumi. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Mewujudkan Mimpi. Eh, Pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Kenji. Kenji adalah seorang anak yang sejak kecil sudah memiliki impian besar untuk menjadi seorang TNI. Cita-cita tersebut tumbuh karena ia ingin menjadi pahlawan yang berjuang demi kebenaran. Kenji selalu belajar dengan giat, dan selama di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang baik hati dan rajin. Suatu hari setelah lulus SD, Kenji merasa kebahagiaan yang luar biasa. Namun, kebahagiaan itu terganggu ketika ia melihat temannya yang menangis karena tidak lulus. "Hei, jangan nangis," ucap Kenji sambil menepuk bahu temannya dengan lembut. "Kenapa aku nggak bisa seperti kamu? Nilai aku bagus, sementara nilai aku jelek. Bahkan ayahku sampai mengatakan aku anak yang gagal," ujar temannya dengan penuh keputusasaan. "Shh, jangan bilang gitu. Kamu, aku yakin Tuhan akan membantumu. Mungkin kamu tidak lulus sekarang, tapi di mataku kamu adalah orang yang sukses. Aku yakin itu," kata Kenji dengan tulus, berusaha menghibur temannya. Ketika ketika mereka sedang membincang, tiba-tiba ayah Kenji datang untuk menjemputnya pulang. Sebelum berpisah, Kenji berpamitan dengan temannya yang memberi senyuman penuh semangat. Dia ber, dia per- Di perjalanan pulang, ayah Kenji bertanya dengan penasaran, "Nanti kamu lanjut SMP di mana, Kenji?" Mungkin di SMP swasta ya," jawab Kenji sambil tersenyum. "Bagus, berarti kamu harus belajar lebih rajin. Dan ingat, jangan suka membuli teman-temanmu," nasihat ayahnya. "Ya, ya, ya," jawab Kenji dengan patuh. Sesampai di rumah, Kenji bercerita kepada ibunya tentang cita-citanya untuk menjadi TNI. Dia ingin menjadi pahlawan bagi orang-orang yang tertindas. Mendengar itu, ibunya tersenyum bangga. "Kenji, kamu memang kesatria yang akan melawan orang-orang jahat. Ibu percaya kamu bisa," ucap ibunya sambil mengelus kepala Kenji. "Ya ibu, aku akan membahagiakan ibu dan ayah. Aku berjanji akan melawan mereka yang jahat," jawab Kenji dengan penuh keyakinan. Mereka pun berpelukan merayakan impian besar Kenji. Kenji Kenji diterima di sekolah impiannya, namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di tengah masa orientasi siswa, Kenji menerima kabar dari teman ibunya bahwa bahwa ibunya meninggal dunia, dibunuh oleh seseorang. Kenji yang baru saja mulai masa SMP merasa sangat terpukul. Tanpa memedulikan apapun, ia berlari pulang dari sekolah, tidak peduli guru-guru yang berusaha menahannya. "Kenji, kau mau kemana? Kau sedang mos. Jangan keluar," tegur seorang guru. "Maaf bu, aku harus pulang. Ibuku meninggal," jawab Kenji dengan suara lirih. Setelah berlari sejauh itu, Kenji akhirnya sampai di rumah. Ia melihat jasad ibunya yang jatuh berlutut di sampingnya. Tangisnya pecah. "Ibu, kenapa? Kenapa kau harus meninggalkanku, ibu?" Kenji berteriak dalam kesedihan dan yang mendalam. Sejak saat itu, Kenji mulai berubah. Ia tidak lagi menjadi anak yang ceria dan ramah seperti dulu. Setiap hari, ia tampak murung, sering melamun, dan bahkan kadang-kadang memukul teman-temannya. Hanya hal sepele. Nilainya pun merosot jauh dari yang pernah ia raih sebelumnya. Suatu hari saat sedang duduk sendirian di taman, ada seseorang yang mendekatinya dan dia berkata, "Hai, kenapa kau seperti ini, kawan?"
Tanya orang itu dengan lembut. Bukan urusanmu, jawab Kenji dengan ketus. Orang itu menghela napas sepanjang sebelum berkata, terima kasih sudah membuatku seperti ini sekarang. Tapi kenapa kamu berubah? Ini bukan Kenji yang aku kenal dulu. Kenji menatap orang itu dengan curiga. Siapa kamu? Dari mana kau tahu namaku? Tunggu, kau adalah... Ya, aku adalah Shinjiro. Orang yang dulu gagal lulus. Ungkap Shinjiro sambil tersenyum. Mendengar itu, Kenji tersentak dan langsung senang. Shinjiro, kau sekarang sekolah di mana? Oh, aku sekolah di negeri. Jawab Shinjiro. Mereka berbincang tentang banyak hal, termasuk tentang keluarga mereka, keluarga mereka masing-masing. Ketika Kenji menceritakan kematian ibunya, Shinjiro terlihat kaget dan mengerti mengapa Kenji berubah. Aku tahu kehilangan itu berat dan menyakitkan. Dunia kadang memang tidak adil, tapi kau harus tahu, ada yang kau lakukan sekarang itu salah. Apa yang kau lakukan sekarang itu salah. Seharusnya kau tetap menjadi Kenji yang dulu, baik dan penuh semangat. Kata Shinjiro merasa sedih melihat perubahan pada diri Kenji. Apa apa yang aku lakukan? Apa aku ini monster? Tanya Kenji dengan penuh penyesalan. Belum terlambat, kawan. Ayo, Kenji, berjuanglah menuju impianmu, ajak Shinjiro. Ya, ayo, terima kasih, kawan. Semoga kita bertemu lagi, ucap Kenji dengan tekad baru. 10 tahun berlalu, Kenji akhirnya berhasil mewujudkan impiannya, menjadi seorang TNI. Namun, dalam tugasnya melawan pasukan musuh, ia gugur sebagai pahlawan. Berita kematiannya sampai ke telinga Shinjiro yang merasa kehilangan. Di akhir hidupnya, Kenji membayangkan ibunya datang menghampirinya. Wah, anak ibu sudah sukses, bisik ibunya dengan penuh cinta. Shinjiro menangis bahagia mengenang sahabatnya yang kini telah pergi ke alam akhirat. Tamat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.